Assalamualaikum. Welcome back to our English class with me, Mila Dipan. Today we are going to study days and time. Jadi hari ini kita akan membahas tentang days, hari, dan time itu waktu. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang days atau hari. Kita akan membahas hari dalam satu minggu. Jadi dalam satu minggu itu ada 7 hari ya. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, dalam bahasa Inggris, hari-hari tersebut adalah pertama hari Minggu. Minggu itu Sunday. Kalau Senin, Monday. Selasa, Tuesday. Rabu, Wednesday. Kamis, Thursday. Jumat, Friday. Dan Sabtu, Saturday. Nah, ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan hari-hari ya. Yang pertama itu ada today. Today itu adalah hari ini. Yang berikutnya adalah yesterday, kemarin, tomorrow, besok, 2 days ago, 2 hari lalu, 2 days later, lusa, before, sebelum, dan after, sesudah. Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat menggunakan nama-nama hari dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama, today is Sunday. Yesterday was Saturday. Hari ini adalah hari Minggu. Kemarin adalah hari Sabtu. Nah, yang berikutnya adalah today is Monday. Tomorrow will be Tuesday. Hari ini adalah Senin. Besok adalah hari Selasa. Yang berikutnya adalah the day after Wednesday is Thursday. Hari setelah Rabu adalah Kamis. Dan yang berikutnya adalah the day before Saturday is Friday. Hari sebelum Sabtu adalah hari Jumat. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang days, hari, maka yang selanjutnya kita akan membahas tentang time, waktu. Nah, dalam bahasa Inggris, pengucapan waktu itu dibagi menjadi 2. Ketika ada di menit 1 sampai 30, maka kita menggunakan past. Nah, mulai dari menit 31 sampai 59 kita menggunakan to. Untuk pengucapan jika jarum panjangnya di angka 12 atau di menit 00 itu kita menggunakan o'clock. Jika jarum panjangnya ada di angka 3 atau di menit ke titik 15, maka kan angka 3 tuh ada di bagian yang past ya, maka kita menggunakan a quarter past. Nah, yang berikutnya jika jarum panjangnya ada di angka 6, maka atau di angka 6 tuh atau ada di menit titik 30 ya, maka kita menggunakan a half past. Yang berikutnya jika jarum panjangnya ada di angka 9. Nah, angka 9 itu ada di bagian yang to ya. Maka pada saat jarum panjang ada di angka 9 atau ada di menit 45, maka menggunakan a quarter to ya. Kalau tadi menit ke-15 pakai a quarter past, maka yang menit ke-45 menggunakan a quarter to. Pertama, di sini ada contoh jam 3.00. Tadi kalian ingat ya, kalau titik 00 kita menggunakan o'clock.
Jadi kalau jam 3.00 adalah 3, bahasa Inggrisnya adalah 3. Maka jam 3.00 adalah it is 3 o'clock. Yang berikutnya, jam 11.00. Jam 11, maka 11 bahasa Inggrisnya 11. Maka it is 11 o'clock. Nah, yang berikutnya kalau kita mau masuk ke titik 30. Nah, dalam bahasa Inggris, pengucapan jam itu menit dulu, baru diikuti oleh jam. Ingat, menit dulu baru diikuti oleh jam. Contohnya, jam 4.10. Maka kita lihat menitnya dulu. Menitnya itu adalah 10. Maka bahasa Inggris 10 adalah 10, ya, 10. Lalu 10 itu ada di posisi yang tadi past. Maka 10 past, maka jamnya adalah 4. 4 adalah 4. Maka penyebutan 4.10 adalah 10 past 4. Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Jam 10.30. Maka kita fokus ke menitnya dulu. Nah, kalau tadi 10.30 menggunakan ya a half past. Maka 10.30 pengucapannya adalah it is a half past 10. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. 5.30. Jadi titik 30 tadi menggunakan a half past. Dan angka 5 bahasa Inggrisnya adalah ya 5. Maka bahasa Inggris dari jam 5.30 adalah it is a half past 5. Berikutnya kita membahas kalau di menit titik 15. Di sini contohnya ada jam 2.15. Tadi titik 15 menggunakan a quarter past. Maka angka 2 dalam bahasa Inggris adalah 2. Maka jam 2.15 adalah it is a quarter past 2. Yang berikutnya, jam 6.15. Jam 6 bahasa Inggrisnya adalah 6. Maka jam 6.15 adalah it is a quarter past 6. Oke, yang berikutnya kita masuk ke titik 45. Menit ke 45 ya. Tadi menit 45 kita menggunakan a quarter to ya, a quarter to. Nah, pada titik 45 ini, pada menit 45 ini, khusus pada ini kita di jamnya kita tambah 1. Jadi 7, kalau di sini contohnya 7.45. Maka jamnya ini, 7-nya ini ditambah 1. Maka jadi 8. Maka 45 tadi pakai a quarter to. Maka jam 7.45 adalah it is a quarter to 8. Atau kalau kita biasanya dalam bahasa Indonesia menyebutnya jam 8 kurang 15 menit. Nah, yang berikutnya jam 3.45 atau biasa kita menyebutnya jam 4 kurang 15 menit. Maka dalam bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter to 4. Jadi kita lihat belakangnya ya, jam 4, 4 kan 4 ya. 4 jam 4 kurang 15 menit. Nah, yang berikutnya kita akan membahas yang menitnya tidak beraturan. Tidak pada titik 15, tidak pada titik 45 atau tidak pada titik 00. Nah, di sini angkanya tidak beraturan gitu ya. Nah, contohnya yang pertama, jam 4.25. Ingat ya, kalau kita dalam bahasa Inggris menyebutkan menitnya dulu
baru diikuti oleh jam. Maka di sini menitnya adalah titik 25. Nah, bahasa Inggris 25 adalah 25. Maka jam 4.25 adalah it is 25. Nah, 25 ada di posisi past atau to? Iya, ada di posisi past. Maka jam 4.25 adalah it is 25 past 4. Nah, yang berikutnya, ada contoh satu lagi, jam 8.10. Berarti kita lihat menitnya ada 10. Menitnya ada 10. Berarti 10 adalah 10. Nah, menit ke-10 itu ada di posisi past. Dan 8 age. Maka jam 8.30 adalah it is 10 past age. Di sini kita masih dengan contoh waktu yang menitnya tidak beraturan ya. Di sini untuk mempermudah kalian bisa menggunakan rumus berikut ini. Jadi caranya adalah menit 60 menit dikurang menit yang sudah diketahui. Contohnya jam 9.50. Nah, dalam 1 jam itu kan ada 60 menit ya. 60 menit dikurangi, menitnya di situ ada jam 9.50, berarti menitnya ada 50. Maka 60 dikurang 50, hasilnya adalah ya 10. Maka jam 9.50 tadi menitnya adalah 10 ya. Maka iris 10 to 10. Atau bisa juga kalian bilangnya jam 9.50 itu bisa juga ya dalam bahasa Indonesia menyebutnya jam 10 kurang 10 menit. Jadi jam 10 kurang 10 menit. Jadi iris 10 to 10 itu maksudnya jam 10 kurang 10 menit. Nah, yang berikutnya ada jam 12.40. Nah, biasanya kalau 12.40 biasanya kita menyebutnya jam 1 kurang 20 menit. Nah, 20 menit itu apa dalam bahasa Inggrisnya? 20 dalam bahasa Inggris adalah 20. 20 ya, 20. Maka jam 1 kurang 20 menit adalah iris 20 to 1. Nah, contoh berikutnya ada jam 1.47. Nah, di situ ada 47 menit. Kalau 60 dikurang 47 menit, maka hasilnya adalah 13 atau bisa disebutnya jam 2 kurang 13 menit. Jadi 13 bahasa Inggrisnya adalah 13. Dan 2 adalah 2. Maka jam 1.47 atau kita menyebutnya jam 2 kurang 13 menit adalah iris 13 to 2. Nah, contoh yang terakhir ada jam 11.57 atau kita biasa menyebutnya dengan jam 12 kurang 3 menit. Nah, 3 dalam bahasa Inggrisnya 3. Dan 12 dalam bahasa Inggrisnya adalah 12. Maka jam 11.57 adalah, atau biasa kita menyebutnya jam 12 kurang 3 menit adalah iris 3 to 12. Sampai sini semoga kalian sudah memahami ya bagaimana sih pengucapan waktu dalam bahasa Inggris. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi kali ini, days and time, berikut ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi nomor 1-3 itu adalah tentang waktu. Dan yang berikutnya itu ada tentang hari. Jadi silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik ya, dan bisa mengerjakan latihan
latihan-latihan soal berikut ini dengan mudah. Oke, sekian dulu materi kali ini tentang days and time. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.